Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rian Ali dari situs blog nitipkan.blogspot.com, tempat berbagai ilmu download program, tutorial, aplikasi, dan berita tentang perkembangan teknologi. Kali ini saya akan berbagi lagi tentang ilmu Blender. Kali ini materinya extrude dan tombol pada keyboard. Apa saja yang ada tombol yang ada dalam keyboard yang perlu digunakan agar bisa menghafal cara pengaturan di dalam Blender. Kali ini saya akan memasukkan objek seperti cube ini di dalam tombol pada keyboard. Kita pilih Shift A, otomatis tool add pada pengaturan di bawah ini, yaitu add ini akan muncul kalau tekan di keyboard Shift A, lalu pilih mesh cube, nanti akan muncul lagi. Kalau taruh di tengah-tengah ini, di tengah gravitasi ini, kita pilih LTG, nanti akan secara otomatis di tengah. Lalu menghapusnya bisa del langsung pada keyboard, lalu del. Bisa juga klik X lalu del. Lalu untuk masuk ke objek edit mode, kita pilih tab pada keyboard. Kalau di sini ada tombol sendiri, yaitu objek mode juga edit mode. Kalau di keyboard tab. Oke, sekarang kita masuk pada extrude, pengaturan extrude atau menambah vertex. Kali ini kita pilih yang face select, klik kiri. Untuk menaruh dalam kotak, segi kotak yang di atas ini, kita klik kanan. Kalau memilih pada peraturan ini klik kiri. Kalau untuk mengerjakan ini pakai klik kanan semua, klik kanan shift, klik kanan shift untuk menyeleksi. Dan kalau ingin menambah ini objek manipulasinya group, kita klik E pada keyboard dan secara otomatis akan tumbuh ke atas sendiri. Dan sama seperti di samping kanan ini, E lalu ini kalau membuat bevel, kita extrude lagi, tekan E. Kalau membuat bevel, kita klik Ctrl B. Ya, ini Ctrl B, tarik ke atas, kalau kembalikan lagi, tarik ke bawah, tool kebesaran ini, klik tab untuk objek mode, jadi di bevel. Sumbu biru, tarik bawah, ya seperti itu, salib. Lalu kalau untuk mengatur garis ini saja, garis, kita pilih ini yang edge select, yang untuk garis select. Kita tarik sumbu merah ini,
Lalu untuk ingin menambah lagi, ingin menambah sebuah garis di tengah-tengah ini, kita akan Ctrl R pada keyboard R, lalu klik kiri 2 kali. Lalu untuk menyekala agar ini kotak ini agar lebih rapi atau indah, kita tekan S seperti salib atau bahkan seperti objek. Kita atur lagi yang atas ini ya, tampaknya seperti kayak objek ini bawah. Nah, itulah kegunaan dari extrude dan bevel. Untuk merotasi jendela layar kerja ini, Anda bisa gunakan scroll pada mouse, terus kita tarik bawah ke atas untuk rotasi. Untuk zoom kita pakai scroll biasa. Untuk rotasi kita tekan rotasinya di mouse, tekan lalu di rotate. Sama seperti shift. Kalau tekan shift terus di scroll atas bawah, ini akan zoom ke atas ke bawah, seakan-akan slide-nya ke atas ke bawah. Kalau kontrol kanan dan ke kiri sama. Itu. Lalu untuk ingin menambah objek di dalamnya, seperti kotak-kotak kecil di dalamnya ini, kita pilih yang face, lalu lalu pilih tombol W di keyboard, kita pakai subdivide, klik subdivide. Nah, nanti akan secara otomatis tumbuh face 4. Karena kalau muncul 6, kita klik lagi W subdivide. Ini akan Ctrl Z. Nah, secara otomatis ini akan banyak, bukan lagi 6 tapi banyak sekali. Sepertinya 4 kali 4 16. Itulah gunaannya. Sama kalau untuk mengextrude, untuk menambah lagi, klik E, extrude, 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 extrude. Inilah fungsi dari keyboard. Sama seperti tadi untuk skala, pengaturan skala. Kalau ingin menyekalakan ini face-nya untuk diperbesar, kita klik S pada keyboard, S. Nanti akan otomatis akan besar sendiri. Lalu untuk kembali lagi, klik S terus kecil, tarik ke atas, terus untuk besar tarik ke bawah pada mouse, secara otomatis akan berbesar sendiri. Lalu untuk merotasi ini face-nya saja, untuk merotasi face-nya saja kita klik R. Nanti akan otomatis akan merotasi. Klik R lalu ditarik samping kanan, samping kiri, nanti akan balik seperti ini, seperti rotasi. Itulah fungsi dari rotasi, skala, extrude, yang menambah face, lalu bevel. Lalu untuk menghapus
Kalau ingin menghapus face-nya saja, kita klik X ya, pilih face, lalu tekan pada objeknya, klik X pada keyboard. Untuk face-nya saja pilih face. Nah, nanti akan ini hilang face-nya saja. Dan kalau ingin menghapus vertex-nya, kita klik X lalu vertex, nanti akan hilang vertex-nya saja. Sama kalau add case, ini hanya garisnya saja ya. Untuk menyambung lagi, kita pilih yang garis ini, yang select garis, kita select ini, kita seleksi satu persatu, terus kita klik F pada keyboard, nanti akan melengkapi bagian kosong ini. Oh maaf, ini berarti kurang seleksi yang sini, kita seleksi yang sini. Nah, lalu kita klik F pada keyboard. Secara otomatis ini akan menutupi objek model. Dan ini kenapa kok enggak gandeng dengan yang di bawah? Karena saat tadi untuk menyeleksi tidak ada objek di bawah, tidak ada garisnya saja. Terus apa lagi ya? Dan untuk ingin menambah kotak lagi di tengah ini, kalau satu, misalnya satu kotak di tengah ini agar sedangkan seperti satu lagi cube di tengah, kita pilih I lalu geser pada keyboard, geser pada mouse ini. Kalau ingin menambahkan lagi I ini. Kalau ingin mengextrude ya tekan E, extrude ini. Klik ini pada garis, seleksi, lalu klik F. Nah, nanti akan melengkapi yang bolong. Oke. Terus kita klik tab untuk mengopi benda satu ini, mengopi agar tidak sama, atau membuat yang sama lagi agar tidak, kalau membuat lagi nanti beda. Kalau ingin menduplikat, Shift D, klik Shift D pada keyboard, lalu klik kiri, sumbu yang hijau ini kita tarik kanan kiri, nanti akan copy. Inilah untuk fungsi untuk menduplikat objek. Dan kalau misalnya punya objek objek lain di dalam Blender, folder Blender lain, kita pilih file. Misalnya ini saya akan masukkan objek saya, kita pilih file, open. Oke, kita kembali lagi, kita pilih file, open. Oke, kalau saya pilih laki-laki ini,
terus pilih objek. Nah, ini ada berbagai macam kayak objek kamera, cup, gigi yang tadi saya buat. Kalau ingin memasukkan, kita klik shift, terus pilih satu, lampunya ditinggal, plan, spill, lemnya ditinggal, gigi, cup, sudah. Nanti kita klik link open from library. Nah, nanti akan muncul sendiri ini hasil saya. Kalau misalnya ingin merotasi, ini hadap ke depan sini, ini akan hadap ke kiri. Kalau ingin menghadap ke depan sini, kita klik R pada keyboard, lalu pilih Z, tulis angka 90 pada keyboard. Ini akan otomatis balik sendiri dan hadap ke depan. Itulah fungsi dari memasukkan objek Blender lain kepada Blender yang kamu kerjakan. Sama seperti lainnya, kalau ingin memasukkan tinggal di open file, di kaki. Kalau merender, kita atur kamera dulu. Kameranya ada di sini. Kalau ingin mengatur kamera, kita geser kameranya kayak di misalkan di tengah-tengah ya, seperti ini. Terus klik pilih view, nanti kamera ini notepad O. Kalau di keyboard pilih notepad 0. Untuk agar mengatur kameranya, kita klik plus di sini, lalu lock kamera. Kita atur pakai scroll. Nah, otomatis kamera akan terkunci. Terus klik kontrol, terus scroll ke kiri. Untuk zoom, ya scroll ini. Nanti kameranya akan otomatis akan lurus pada pandangan objeknya. Kalau ingin merender, kita klik Fn F12. Ini kenapa kok masih gelap? Karena pengaturan cahaya. Nanti akan ada tutorial untuk pengaturan cahaya sendiri. Kalau ingin mengalihkan ke jendela 3D tadi, klik Escape ESC pada keyboard. Kalau ingin menghilangkan kamera yang sudah dikunci, kita buang centangnya kunci pada kuncinya. Terus kita klik pada sini, scroll, nanti akan otomatis akan kembali ke sini. Jendela kerja. Kalau di menu sini merender bisa juga kalau merender di menu tip data displaynya, kita klik render, sudah bisa. Terus skip untuk menganimasikan animasi ini, tapi pengaturannya tetap saja di sini. Untuk setting sampel nanti akan ada tutorial tersendiri. Oke, itulah tutorial kali ini mengenai extrude, penambahan objek, bevel, memindah objek, lalu masukkan objek lain ke objek yang dikerjakan. Objek satu ini untuk kamera render untuk JPEG sudah, dan akan ketemu lagi dengan saya untuk tutorial berikutnya. Terima kasih.